Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita kembali berkumpul di madrasah yang kita cintai ini untuk kembali melanjutkan perjuangan kita dalam talabil ilm. Mudah-mudahan segala usaha yang kita lakukan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit nasihat bagi kita semua. Alhamdulillah, tahun ini, tahun 1447 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk berpuasa dan beribadah pada bulan Ramadan tahun ini. Kemudian bulan Ramadan telah berlalu, telah pergi dari hadapan kita semua. Tapi kita semua tetap dituntut untuk mengerjakan berbagai macam ibadah. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati ghurafan, yura zahiruha min batiniha, wa batinuha min zahiriha. A'addaha Allahu liman at'amat ta'am, wa alana al-kalam, wa taba'a siyam, wa salla wan nasu niyam. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dalam surga ada ruangan-ruangan di surga. Yura zahiruha min batiniha. Bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya. Wa batinuha min zahiriha, dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Yang Allah siapkan ruangan tersebut bagi orang yang suka memberikan makanan, melembutkan ucapan, dan melanjutkan puasa dan sholat pada malam hari sedangkan orang lain sedang tidur. Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan arahan bagi kita semua terkait dengan amalan-amalan yang hendaknya kita lakukan setelah bulan Ramadan berlalu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di surga ada ruangan-ruangan. Bagaimana sifat ruangan tersebut? Yaitu bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya. Saking indahnya. Sangat transparan. Mungkin terbuat dari permata, dari bahan-bahan yang transparan, sehingga orang yang di dalam bisa melihat keindahan surga yang di luarnya. Begitu juga dengan orang yang di luar bisa melihat keindahan yang ada dalam ruangan tersebut. Tapi pertanyaannya, apa amal-amal yang harus kita lakukan sehingga kita berhak mendapatkan ruangan-ruangan tersebut? Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita akan amalan-amalan yang kalau kita lakukan, Allah siapkan ruangan-ruangan tersebut bagi kita. Yang pertama apa? Yaitu orang yang melembutkan ucapannya. Liman alanal kalam. Ruangan yang indah tersebut Allah sediakan bagi orang yang apa? Melembutkan ucapannya. Liman alanal kalam. Bagi orang yang melembutkan ucapannya kepada semua manusia. Allah SWT perintahkan Bani Israel dan perintah kepada mereka juga perintah kepada kita. Kata Allah apa? Wa qulu linnasi husna. Ucapkan ucapan yang baik kepada siapa? Kepada segenap manusia. Siapa saja? Ya. Allah perintahkan kita untuk berucap dengan ucapan yang baik. Ya. Dan Allah perintahkan nabinya yang mulia untuk menyampaikan kepada segenap umat Islam agar mereka mengucapkan ucapan yang terbaik. Kata Allah kepada nabinya yang mulia Muhammad SAW, wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah, wahai Muhammad SAW, hendaknya mereka mengucapkan ucapan yang terbaik. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya setan itu akan membuat permusuhan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Jadi Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, Allah perintahkan agar menyampaikan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin berucap dengan ucapan yang baik. Berucap dengan ucapan yang baik kepada siapa saja. Ya, bahkan
Allah katakan bukan ucapan yang sekadar yang baik, tapi ucapan yang terbaik. Seandainya ada 2, 3 kata-kata, ada satu yang terbaik, itulah yang kita diperintahkan untuk mengucapkannya. Allah SWT berfirman, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Di antara bentuk ucapan yang baik adalah ketika ada orang yang meminta sesuatu kepada kita nggak bisa berikan, lalu apa sikap kita? Ada orang yang ketika ada peminta datang kepadanya, dia nggak bisa berikan, dia tolak dengan ucapan yang buruk. Nah, ini tidak sepatutnya. Karena Allah mengatakan qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan doa untuk yang meminta ini khairun min sadaqatin yatba'u ahaza. Ya, lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan kata yang menyakiti. Jangan menyakiti orang yang meminta. Kalau nggak ada yang mau kita berikan, maka tolaklah dengan kata-kata yang baik. Ya. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa ucapan yang baik itu ya bisa melindungi kita dari neraka. Bisa melindungi kita dari neraka dan memasukkan ke surga. Kata beliau, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ya, fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Kata Rasulullah SAW, lindungi diri kalian ya, walaupun dengan bersedekah sebelah dari satu butir biji kurma. Andai kan kita punya satu butir kurma, satu biji aja, lalu sebelahnya kita makan, sebelahnya kita sedekahkan. Itu bisa menjaga diri kita dari panasnya api neraka. Lalu kalau kita tidak punya harta sebutir kurma untuk kita sedekahkan, maka apa? Kata Rasulullah SAW, fa'illam tajidu fabi kalimatin thayyibah. Kalau enggak ada, maka ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Kalau enggak ada, ucapkan ucapan yang baik. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-kalimatut thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Maka ucapkan kata-kata yang baik. Jangan manggil temannya dengan bahasa yang buruk. Ya. Bahasa-bahasa makian, bahasa-bahasa hinaan. Memakai nama-nama binatang untuk manggil temannya, ini enggak pantas. Ya. Enggak pantas sama sekali. Ini sudah jadi kebiasaan pada kalangan remaja pada saat sekarang ini. Lagi main game, ya ucapannya ucapan yang buruk. Dan dimaklumi saja oleh teman-temannya, ini tidak sepatutnya. Karena ya kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Kalau begitu kata-kata yang buruk apa? Dosa. Ya, mafhum mukhalafahnya kata-kata yang buruk adalah dosa. Kata Rasulullah, wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Kata yang baik adalah sedekah. Tidak selalu kita bisa sedekah dengan uang. Tapi kita bisa bersedekah dengan bentuk yang lain. Di antaranya apa? Mengucapkan ucapan yang baik. Tapi kalau ucapan kita adalah ucapan yang buruk, maka dia mengandung dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Rasulullah SAW yang pertama bagi orang yang ingin mendapatkan surga atau ruangan di surga tersebut. Yaitu hendaklah dia melunakkan ucapannya. Hendaklah dia memperbaiki ucapannya kepada siapa saja. Ya, kepada orang tuanya, kepada teman-temannya, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, bahkan kepada segenap manusia. Kemudian kata Rasulullah SAW, surga yang demikian indah, yang kedua Allah persiapkan bagi liman at'amat ta'am, bagi orang yang biasa memberikan makanan. Pada bulan Ramadan tergerak hati kita untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan makanan untuk berbuka. Nah, amal yang seperti ini, memberikan makanan, it'amut ta'am, hendaknya kita lanjutkan setelah berlalu bulan Ramadan. Ya, hendaknya tetap kita lanjutkan. Hendaknya kita tetap lanjutkan. Di antara sifat al-abrar, hamba-hamba Allah yang baik, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Insan, apa di antara sifat mereka? Yaitu apa? Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Di antara sifat al-abrar, hamba-hamba Allah yang baik, yang Allah terangkan dalam Al-Quran, adalah mereka senantiasa memberikan makanan. Ada makanan mereka berikan kepada orang yang membutuhkan. Banyak sekali orang yang membutuhkan makanan, yang kelaparan. Kalian keluar ke jalan-jalan, terlihat orang-orang yang ya membutuhkan makanan. Apalagi pada zaman sekarang, keadaan sulit, ekonomi sulit. Banyak orang yang tidak memperoleh makanan. Maka kalau kita ada makanan, kita bagikan. Sebagaimana pada bulan Ramadan. Ya, dan itulah sifat al-abrar. Kata al-abrar ini, ya,
Innama nut'imukum liwajhillah. Mereka berkata dalam diri mereka sendiri, kami memberikan makanan kepada kalian semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak ingin balasan dari kalian dan juga tidak menginginkan ucapan terima kasih. Artinya mereka ikhlas dalam memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita punya makanan, ya, bagikan kepada siapa saja, kepada fakir miskin, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan pelit, ya. Nah, ini amal yang kedua yang bisa, ya, membawa kita ke surga yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu ruangan yang begitu indah yang terlihat bagian dalamnya dari bagian luarnya dan bagian luarnya dari bagian dalamnya. Kemudian di antara amal yang memasukkan kita ke ruangan-ruangan surga tersebut adalah, kata Rasulullah SAW, ya, orang tersebut senantiasa melaksanakan puasa, ya. Wataba asyam, senantiasa melaksanakan puasa. Kita ketahui bahwa puasa selain bulan Ramadan masih ada puasa-puasa yang lain yang dianjurkan untuk kita kerjakan. Maka setelah kita puasa Ramadan ini, maka hendaknya kita tetap melanjutkan ibadah puasa dengan mengerjakan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Apa saja puasa sunnah? Di antaranya puasa pada hari Senin dan hari Kamis, ya. Puasa pada hari Senin dan hari Kamis dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis. Amal-amal manusia diperlihatkan kepada Allah pada hari Senin dan pada hari Kamis. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Dan aku ingin, kata Rasulullah, ketika amalku diperlihatkan, aku sedang berpuasa. Rasulullah jelaskan kepada kita, amal-amal manusia diperlihatkan kepada Allah, ya, melalui perantara malaikat pada hari Senin dan pada hari Kamis. Kemudian Rasulullah lanjutkan, aku ingin ketika amalku diperlihatkan, aku sedang berpuasa. Jadi dianjurkan, ya, kita untuk berpuasa pada hari Senin dan pada hari Kamis. Sebabnya jelas, yaitu karena pada waktu tersebut atau pada 2 hari tersebut amal kita diperlihatkan kepada Allah SWT. Coba kita bayangkan, andaikan kita disuruh sama atasan kita mengerjakan suatu pekerjaan dan di setiap hari Senin dan hari Kamis dia akan periksa pekerjaan kita tersebut. Maka tentu kita akan, ya, bekerja sebaik-baiknya supaya hasilnya bagus. Ya, demikian pula dalam ibadah kepada Allah SWT. Amal kita diperlihatkan. Maka tentu kita ingin amal kita yang diperiksa adalah yang terbaik di sisi Allah SWT. Di antara puasa yang dianjurkan juga setelah Ramadan adalah puasa pada al-ayyamul bid. Itu tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriah, setiap bulan Hijriah. Kita dianjurkan untuk berpuasa pada 3 hari ini. Ya. Kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, "Iza sumta minasyahri salasan fasum salasa asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata." Kalau kamu, wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, ingin berpuasa, ya, pada setiap bulan, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriyah, ya. Dianjurkan berpuasa pada setiap tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriyah. Dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah juga mewasiatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, ada 3 yang diwasiatkan oleh kekasihku, yaitu Rasulullah kepada aku, kata Abu Hurairah. Di antaranya apa? Berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Ya. Dan juga berpuasa pada 6 hari di bulan Syawal. Kita masih ada di bulan Syawal. Ya. Ada amal yang dianjurkan untuk kita kerjakan pada bulan Syawal dari ibadah puasa. Yaitu apa? Berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasulullah SAW, "Man shama Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shamat dahra." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, lalu dia lanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Kenapa? Karena setiap amal kebaikan yang kita lakukan, minimal pahalanya 10. 30 hari kita berpuasa, minimal pahalanya berapa? 300. 6 hari di bulan Syawal kita berpuasa, minimal pahalanya berapa? Berapa pahalanya? 6 hari? 60. 300 tambah 60, 360. Nah, itu adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Ya, lebih kurangnya. Jadi kalau orang berpuasa Ramadan, dia lanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa satu tahun.
Ya, kita masih muda, masih kuat. Ya, tulang kita masih kuat. Mari kita berpuasa. Ya, masih ada kesempatan untuk berpuasa di bulan Syawal ini. Ya, boleh secara berturut-turut sekaligus 6 hari, dan itu yang lebih baik, ataupun terpisah-pisah. Ya, boleh di awal bulan, di tengah ataupun di akhir ya. Meskipun yang lebih utama adalah di awal bulan Ramadan. Kemudian juga di antara amal yang memasukkan kita ke surga dalam hadis ini adalah salat malam. Ya, di bulan Ramadan kita terbiasa salat malam, salat tarawih. Ya, jangan kita hentikan kebiasaan tersebut di luar bulan Ramadan. Nabi SAW setiap malam beliau mengerjakan salat malam, qiyamul lail 11 rakaat. Dan kalau ketinggalan karena sakit atau sebab yang lain, beliau menggantinya pada siang hari sebanyak 12 rakaat. Ya, maka jangan sampai kita semua ya lupa untuk salat malam. Bangun sebelum subuh. Ya, bangun sebelum subuh. Itu waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mohon ampun, untuk mohon dari berbagai macam permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai tidak pernah salat malam. Jangan sampai tidak pernah mengerjakan salat malam. Di bulan Ramadan kita bisa. Kenapa di luar bulan Ramadan tidak bisa? Ya. Dan orang yang mengerjakan salat malam ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang dulunya pernah mengerjakan salat malam kemudian dia hentikan. Ini adalah orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As, kata beliau, la takun misla fulan. Jangan seperti orang itu, kata Rasulullah. Bagaimana sifatnya orang itu? Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dia dulu pernah salat malam, lalu dia tinggalkan. Nah, jangan sampai kebiasaan yang baik ini kita tinggalkan. Ya. Hadis ini yang menerangkan kepada kita amal-amal yang masukkan kita ke surga. Yang pertama yaitu melembutkan ucapan, ya. Yang kedua memberikan makanan, melanjutkan berpuasa setelah bulan Ramadan, dan juga sholat pada malam hari, ya. Ketika orang lain sedang tidur. Ini butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Tapi kalau kita bisa melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang besar bagi kita semua. Dan ingat bahwa amal itu dalam agama kita yang penting adalah berkelanjutan, ya, konsisten, kontinuitas dalam beribadah, bukan banyak terus berhenti. Dia kerjakan satu ibadah dalam satu waktu banyak jumlahnya, tapi setelah itu dia hentikan. Yang paling dicintai dari amal ibadah adalah walaupun sedikit dia kerjakan, tapi konsisten, ya, terus menerus dia kerjakan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus dikerjakan walaupun sedikit. Walaupun sedikit, ya. Walaupun salat malam sedikit, 2 rakaat, ya. Di awal malam sekalipun atau lebih dari itu, tapi kalau konsisten dikerjakan, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang yang senantiasa mengerjakan ibadahnya. Kata Allah dalam Quran, wallazina hum ala salatihim daimun. Orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat, ya. Maka walaupun sedikit tapi konsisten. Jangan sampai, ya, kita menjadi orang yang beribadah satu waktu terus ditinggalkan dalam waktu yang sangat lama. Ya. Nah, inilah pesan-pesan Rasulullah SAW bagi kita semua, ya, setelah berakhirnya bulan Ramadan. Kita dianjurkan untuk tetap konsisten, ya. Kita harus jaga konsistensi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bulan Ramadan kita mesti jaga ucapan, di luar Ramadan juga mesti jaga ucapan. Kalau di bulan Ramadan kita mudah berikan sedekah ke orang lain, di luar bulan Ramadan juga mesti seperti itu. Kita biasa salat malam, di luar Ramadan juga seperti itu, ya. Semoga nasihat yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Intinya kita masih muda, gunakan waktu-waktu ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Gunakan 5 waktu sebelum 5 waktu. Di antaranya apa? Syababaka qabla haramik.
masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu amal apa yang kita kerjakan yang paling dicintai dan diberi pahala yang terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.